Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul 'azim. Jamaah ma'asyiral muslimin Masjid Al-Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, syukur harus senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kita kenikmatan mampu melangkahkan kaki-kaki kita. Allah memberikan kenikmatan hidayah taufik kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kondisi Jawa, kalau orang Jawa mengatakan, kalau Arab ja'a rahmatullah, hujan itu sebenarnya adalah rahmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kondisi Jawa, kondisi hujan, kita masih bisa menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu sholat isya secara berjamaah, mendengarkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian nanti kita akan menjalankan salah satu sunnah berupa sholat tarawih. Seandainya Allah tidak menggerakkan kaki kita, tidak memberikan kita kenikmatan berupa hidayah taufik, maka lebih enak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lebih enak di rumah tidur-tiduran nonton TV sambil ngobrol ngalor ngidul. Saestu niku enake geteng griya ngrasake buka, biasanya bukane niku buka awal, nah niki buka makan besar niku waktune isya. Kalau tidak Allah berikan hidayah taufik kepada kita lebih baik di rumah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir-akhir Ramadan harus senantiasa kita contoh. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat mengikat ikat pinggangnya dengan lebih kuat lagi. Bimakna apa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Dengan makna Rasulullah itu semakin meningkatkan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Bahkan 10 hari terakhir beliau kemudian senantiasa melaksanakan apa yang dinamakan iktikaf, memperbanyak amalan di masjid untuk mencari pahala dari Allah Ta'ala, mengejar satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Kebiasaan Rasulullah SAW adalah memperbanyak amalan ibadah. Maka kita sebagai umatnya, sebagai orang yang menantikan syafaat dari Rasulullah SAW, harus senantiasa mencontoh apa yang kemudian Rasulullah pertama katakan, yang kedua Rasulullah perbuat, yang ketiga Rasulullah SAW contohkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya Masjid Al-Huda yang senantiasa dihormati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini adalah malam ke-17, dimana kalau malam 17 itu biasanya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini wabil khusus memperingati apa yang dinamakan nuzulul Quran, memperingati di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka pada malam hari ini kita juga sedikit mengingatkan tentang makna dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memang benar syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat kapan turunnya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan di awalnya Ramadan. Yang jelas Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, ya, dimana hari ini kita akan belajar bersama, saling menasihati terkait dengan memperbanyak ampunan di bulan Ramadan ini. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mengobrol atau memperbanyak ampunan terhadap hamba-hambanya, dosa-dosa yang begitu banyak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Allah telah memberikan kita 17 hari di bulan Ramadan ini. Cobalah kita sejenak menghisab-hisab, muhasabah, merenungkan apakah 17 hari di bulan Ramadan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini banyak kita lakukan dengan perbuatan kebaikan, atau malah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu boleh akan tetapi sia-sia. 17 Ramadan ini kalau biasanya kita maknai nuzul Al-Quran. Coba Bapak Ibu, kalau saya pekan kemarin pulang dari masjid ini melaksanakan tadarus bersama, sampun khatam nopo dereng? Ibu-ibu sampun nopo dereng? Oh dereng. Sekedar boleh gitu. Bapak-bapak ada beberapa kelompok itu sampun khatam nopo dereng? Oh dereng ya. Tapi direncanakan untuk apa? Untuk khatam. Selama 1 bulan Ramadan ini. Yang kemudian di bulan Ramadan ini kita harus memuhasabah, apakah kemudian kita itu sudah memperbanyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, atau malah waktu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak, atau yang sia-sia. Karena Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, ada sebuah kisah yang menarik. Yang pertama adalah kisah Imam Hasan Al-Basri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengapa kita harus kemudian memperbanyak istighfar, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala? Hasan Al-Basri itu adalah ulama yang terkenal akan kebijaksanaannya, dimintai pendapat oleh kebanyakan orang.
Karena kebijaksanaan itulah dimintai pendapat oleh banyak orang. Suatu hari ada seorang petani yang mengeluh kepada Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, hujan tidak turun-turun, yang mengakibatkan aku tidak bisa bekerja karena pekerjaanku itu adalah sebagai seorang petani. Ya. Kalau tidak ada hujan, otomatis aku tidak bisa bekerja, wahai Hasan al-Basri. Lalu solusi yang kau berikan apa, wahai Hasan al-Basri? Petani itu bertanya tentang terkait hujan tidak turun-turun. Maka Hasan al-Basri hanya menjawab singkat, beristighfarlah kepada Tuhan, memperbanyaklah istighfar. Akeh-akeon jaluk ngapura kepada Allah Ta'ala. Lantas petani itu bertanya lagi, gara-gara hujan tidak turun, kemudian sawah aku tidak bisa mengerjakan karena kering kerontang, kemudian aku tidak mendapatkan penghasilan, wahai Hasan al-Basri. Aku tidak memiliki uang. Lalu apa solusi yang kau berikan kepadaku, wahai Hasan al-Basri? Hasan al-Basri juga menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyaklah istighfar. Yang terakhir kemudian Hasan al-Basri, petani itu bertanya lagi, gara-gara tidak ada hujan, gara-gara hujan itu mengakibatkan perekonomian sulit, istriku juga akhirnya tidak bisa mendapatkan gizi yang baik dan akhirnya tidak bisa memiliki anak. Jawaban Hasan al-Basri masih sama, beristighfarlah. Kemudian Hasan al-Basri membacakan sebuah ayat, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah pengampun dosa. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya ketika kemudian engkau memperbanyak istighfar itu, Tuhanmu mengampuni segala dosa-dosamu, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Setelah Allah menurunkan hujan dari atas langit, kemudian Allah memberikan engkau berupa harta dan berupa keturunan. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai keturunan Nabi Adam, sebagai keturunan manusia, di mana manusia itu senantiasa mengakui kesalahan. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika kemudian melakukan kesalahan atas 1001 cara yang dilakukan iblis, hingga akhirnya turun ke dunia ini dari tempat asalnya berupa jannah, ditempatkan Allah di jannah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika kemudian dikeluarkan dari jannah adalah Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui kesalahan. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ma'asyiral muslimin, Nabi Yunus itu ketika diminta berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu malah menyepelekan, tidak mendengarkan dakwah Nabi Yunus. Intinya Nabi Yunus itu kemudian mutung iki dikandani ora iso-iso piye starane ngene ra iso ngono ra iso diajak beribadah kepada Allah, tidak bisa. Akhirnya Nabi Yunus mutung pergi ke meninggalkan kaumnya, hingga akhirnya terjadi Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Apa kalimat pertama yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mengakui kesalahan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yang Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang maksum dari dosa dan maksiat, dijamin masuk surga, itu senantiasa memperbanyak istighfar. Sedangkan
kita sebagai makhluknya kita harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Kita keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Yunus, keturunan Nabi Muhammad, harus senantiasa memperbanyak istighfar. Karena lawan dari para anbiya itu adalah iblis, di mana iblis itu melakukan kesombongan, tidak mengakui kesalahan, angkuh terhadap dosa. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini momentum di mana kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menerima segala tobat yang kita lakukan. Itu saja, semoga bermanfaat. Tentang istighfar di bulan Ramadan adalah sikap yang harus dimiliki seorang muslim. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.